Mualan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma syahid alaina kulli asirin rabbi yassir la tu'assir rabbi jud ilman wa fahman wa aqlan wa yaqinan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukurillah, kita bertemu kembali setiap malam Kamis rutinan. Semoga rutinan ini terus berlancar, ngaji bersama, sekedar musyawarah. Semoga ngaji ini bermanfaat, diridhoi Allah, amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini saya akan bacakan tentang taubat. Kemarin ada yang minta ini tentang apa yang harus kita kerjakan selaku orang suluk, selaku orang menuju thariqat ilallah, menuju hakikat. Jadi orang ini manusia, ngajinya ini ngaji syariat, thariqat, hakikat, makrifat. Apa pertama yang harus kita kerjakan? Itu pertanyaannya. Saya akan bacakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kitabnya ini tetap di kitab Kifayatul Adqiya min Thariqil Auliya, kitabnya menuju kekasih Allah. Ada keterangan wa minha at-taubatu. Wa minha at-taubatu, lan iku setengah sangking keterangan at-taubatu utawi taubat. Utlub mataban bina bin nadamatin muklian wa bi asmi tarkid danbi fi mastukbilan. Nah, ini keterangan di kitab Adqiya. Utlub nyupriyo siro, nyari ya sampian, mencarilah kamu. Mencari apa? Mataban, nyuprih taubat. Ini suluk yang pertama sebenarnya ini. Wasiat yang pertama. Bin nadamati muklian, bin nadamati kalawan ngelanggengaken, merasa diri ini berdosa, muklian dengan membuang dosa. Utlub mataban bin nadamati muklian. Jadi taubat ini kita harus utlub, mencarilah kamu taubat, merasa diri ini berdosa, untuk menghilangkan dosa itu. Wa bi asmi tarkid danbi, wa bi asmi kalawan nyejo tarkid danbi, nyejo meninggalkan dosa. Fi mastukbilah eng dalem barang, ustukbilah sing ngadep sapa man. Jadi kita ini katanya Adqiya di dalam wasiah awal wasiah ini, kita harus mencari taubat untuk merasa diri kita ini meninggalkan dosa.
Ini syarahnya. Ai minal wasiyah at-taubatu wa hiya awwalu wasiyan. At-taubatu wa hiya awwalu wasiyan. At-taubatu utawi taubat iku wa hiya utawi taubat awwalu al-wasiyah. Itu awalnya wasiat. Wasiat untuk menuju jalan menuju kewalian. Jadi pertama ini kita harus taubat. Katanya kemarin saya terangkan itu penyucian diri. Ini awalnya Pak Haris. Jadi kalau ingin kita ini suluk, kalau kita ingin menuju torik min torikil aulia atau torik menuju ke Allah, ini wasiat pertama harus taubat. Taubat itu apa? Di sini diterangkan fattaubatu lughatan. Taubat di dalam cara lugot itu ar-ruju'uh, kembali. Jadi taubat ini di dalam lugot ini kembali. Kembali kepada siapa? Kembali kepada ilahi. Kembali kepada ilah, kepada Tuhan. Ini taubat. Kadang banyak kita ini, mohon maaf, orang-orang syariat Pak, kalau taubat membaca Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Moga-moga, semoga Gusti Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, kan gitu. Itu hanya ucapan, hanya kalam. Kalau orang berwirdah ini hanya wirid. Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Di istighosah kan awal Pak. Jadi di istighosah itu, amalan istighosah itu awalnya ini berwirdah Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim. Ini hanya wirdah. Yang sebenarnya ini ar-ruju', kembali kepada Allah. Contoh, seumpama sampian mengerjakan suatu dosa, seumpama mencuri punya orang, seumpama berzinah, itu kita ini harus kembali kepada Allah. Aduh, ini dosa ini. Nah itu Pak. Jadi kadang orang ini tidak melakukan dosa karena langsung kembali kepada Allah. Perasaan kita zauk ini, rasa ini, kalau pikiran ini, wah ini ada uang ini di depan saya ini, harus diambil ini, sikat ini. Nah, kan gitu. Tapi kalau orang sudah ar-ruju', kembali kepada Allah, loh ini punya orang, bukan punya saya dosa ini. Ah itu ar-ruju', kembali kepada Allah. Jadi kitab ini sebenarnya menerangkan, mengajak kita awalnya wasiat. Ini harus taubat. Qawaidud dini utawi qawaidud din wa awwalu manasilus salikin, dan awalnya panggonan as-salik,
Maksudnya panggonan as-salikin itu orang-orang yang menuju torekot. Kan banyak ini, ada orang torekot as-salik, suluk. Nah, ini awalnya as-salikin ini wa usulu muqamatil talibin. Ini usulnya orang makom at-talib. Makom at-talib ini makomnya orang yang menginginkan sesuatu. Kalau di amalan syariat, ini syariat torekot dan menginginkan hakikat. Ini awalnya ini harus taubat. Kalau kita tidak taubat, hati ini mohon maaf banyak dosa, pikiran nafsu terlalu angkarah, terlalu besar nafsunya ini, nafsu amarohnya ini, maka kita ini terjerumus kepada dosa. Kalau kita terjerumus kepada dosa, maka kita salikin suluknya kita untuk menuju hakikat, untuk menuju kekasih Allah, untuk menuju ke Allah ini terkendala. Maka di dalam amalan min thariqil auliya ini awal wasiyan, awalnya wasiat ini at-taubah. Gitu. Kanjeng Nabi berkata, ini dulu. Wa qala alaihi salatu wassalam, wa qala wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nasu, wahai manusia, tubu ilallah qabla an tamutu. Ini tubu, bertaubatlah kamu ilallah kepada Gusti Allah Ta'ala qabla an tamutu, sebelum kamu mati. Ini perintah Gusti Kanjeng Nabi memerintah kepada kita, ya ayuhan nasu tubu ilallahi qabla an tamutu. Ini kita sebelum mati beneran, Pak Haris, ayo monggo taubat. Takutnya apa? Kita ini mohon maaf, kadang satu hari 24 jam ini mohon maaf kita banyak dosa. Sedikit-sedikit ngerasani wong, sedikit-sedikit membicarakan orang-orang. Nah ini ghibah. Ini maka kita di sini disuruh di kitab Kifayatul Atqiya ini udlub mataban bin nadamati muqlian wa bi asmi tarkid dan bi fi mastuqbilah. Ini supaya kita ini ayo taubat bi asmi tarkid dan bi kalawan dengan meninggalkan dosa. Dosa apapun Pak Haris. Dosa ini ada dosa besar, ada dosa kecil. Kalau di syariat itu dosa apa? Dosanya kita ini dosa mata, dosa telinga. Dosanya ini farji apa? Dekar, akan banyak ini. Juga hati ini kita kalau kita memahami thariqat dan hakikat, kita tidak berzikir ini dosa. Nah ini untuk menuju apa? Min thariqil auliya, wasiat pertama ini harus taubat. Katanya yang kemarin itu penyucian. Maka di dalam Al-Qur'an diterangkan di sini wa qauluhu ta'ala,
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Di sini diterangkan, Al-Quran menerangkan, innallaha sak temen Gusti Allah Ta'ala, sesungguhnya Gusti Allah Ta'ala, yuhibbut tawwabina, iku demen Gusti Allah Ta'ala, seneng Gusti Allah Ta'ala, cinta Gusti Allah Ta'ala, at-tawwabina, kepada orang-orang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Gusti Allah Ta'ala senang kepada orang-orang yang tohir, suci. Nah ini suci ini banyak penjelasan. Ada suci dohiriyah, ada suci batiniyah. Itu banyak keterangan di sini. Nah di sini sampai Gusti Kanjeng Nabi menyuruh qaluhu alaihi salatu wassalam tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yauman. Tubu ilallahi fa inni atubu ilaihi kulla yaumi mi'atin marratin. Nah, di sini sampai Gusti Kanjeng Nabi ini bertaubat kepada Gusti Allah Ta'ala ini kulla yaumin, setiap hari ini mi'ata marratin, 100 kali. Artinya apa? Berkalam, berwirdah astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ini 100 kali. Itu Gusti Kanjeng Nabi itu. Jadi Gusti Kanjeng Nabi ini setiap hari itu berwirdah, membaca astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Itu 100 kali, Pak. Maka banyak amalan-amalan itu. Kalau dulu saya sama Yai dikasih ijazah, kalau ingin rezeki lancar, kalau ingin didemeni orang, disukai banyak makhluk, rezeki lancar, semua hajat terkabul, ini perbanyak istighfar. Kenapa memperbanyak istighfar? Karena istighfar ini awalnya as-salik, awalnya muqamatit thalibin. Ini taubat. Tapi secara lugawinya itu taubat ini arruju, kembali pada siapa? Kembali arruju ilallah, kembali kepada Allah. Kalau kita melakukan dosa, katanya teman-teman kemarin ini, kalau seumpama melakukan dosa nanti astagfirullah, melakukan dosa lagi, bagaimana? Nah ini berarti pangeran kene kalang akale, Gusti Allah Ta'ala ken kalang akale. Melakukan dosa Pak, astagfirullahaladzim saya dosa, lalu 1 jam lagi melakukan dosa lagi, gimana itu? Nah, ini maksudnya nanti ke taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu taubat yang tidak mengerjakan lagi, taubat yang tidak mengerjakan dosa lagi, taubatan nasuha. Kan banyak ini orang-orang ini, mohon maaf, nah, kemarin itu ada teman, aduh kok telokcor, apa? Berzina seumpama, astagfirullahaladzim, nanti 2 jam lagi berzina lagi, telokcor boleh. Ah, ini tidak taubatan nasuha, hanya di mulutnya saja. Allah itu tidak bisa diakal-akali, Allah itu maha tahu sempurna. Allah itu, kalau manusianya nggak ngerti ini kadang manusia ini sepora kebanyakan Pak kal-ngakale, padahal Allah itu tidak bisa akal-akali. Ini maksudnya kita ini, kalau kita ini memang betul-betul apa syariatnya oke, nanti ke torekot, ke hakikat ini harus bertaubat dulu.
paling tidak kita ini arruju, kita ini ingat pada Allah, kembali kepada Allah 5 menit. Ini kalau orang syariat itu Pak Haris, kadang 1 hari paling istighfarnya hanya 5 waktu setelah sholat. Tapi kalau orang hakikat Pak Haris, setiap keluar nufus ini bertaubat, istighfar kepada Allah, karena merasa diri ini mempunyai dosa, berdosa. Nah, di dalam hakikat kita kalau tidak berzikir setiap nufus itu dosa. Padahal nufus sendiri ini sebenarnya zikir, Pak, kalau kita paham. Kalau kita tidak paham, ya paling paling gitu. Paling Mas Lihut nanti nufusnya pokoknya bernafas. Yang penting saya odi, katanya saya hidup. Padahal di situ kuncinya, rahasianya itu sebenarnya itu berzikir. Ini untuk menuju taubat kepada Allah. Ini supaya mohon maaf kita ini seorang muslim ya, seorang memang betul-betul Islam. Yang di sini awalu manasilus salik di sini ini qawaiduddin. Qawaid ini pelanggarannya agama, kekuatannya agama di sini. Sampai di sini qawaiduddin wa awwalu manasilus salikin wa usulu muqamatil talibin. Di sini taubat. Sampai berbicara itu di kitab Kifayatul Atqiyah. Jadi kalau kita ini merasa beragama, monggo. Ayo, takutnya nanti kita itu banyak dosa. Nanti mohon maaf, kamajuri, tidak memberi nafkah pada istri seumpama. Itu kan berdosa itu. Seorang laki-laki mempunyai istri harus memberi nafkah dohir batin. Apakah itu nanti kewajiban itu tidak dilaksanakan bagaimana? Makanya kadang manusia ini mohon maaf, seorang laki-laki mentang-mentang wah kok kebaya apa ke aspor ada enggak. Jangan bentang bina yang kok seumpama. Apa kata saya, kamu istri saya? Apa kata saya? Itu jangan mentang-mentang seperti itu. Kadang kita ini banyak dosa pada istri. Betul. Mohon maaf. Seorang laki-laki mohon maaf ini. Dekarnya itu tidak hidup, seumpama impoten. Itu harus diobati, harus betul-betul dirawat. Ini nafkah batin. Seorang perempuan, seorang istri itu menginginkan juga Pak Haris. Keberenan itu. Bukan hanya duitnya saja. Gitu. Makanya orang-orang mohon maaf, seorang istri banyak selingkuh, ada yang selingkuh. Padahal uangnya itu dikasih banyak. Kenapa kok selingkuh? Karena brandnya itu. Kadang ngebrandnya terus, ngebrand terus tapi nggak dinafkahin, nggak dikasih duit, ya marah juga sama juri. Ngakan apa? Kan gitu. Iya. Itu jadi kita ini monggo ayo kita arruju kembali kepada Allah. Bagaimana caranya kita kembali kepada Allah? Ya kalaban dengan at-taubat. Ini awal wasiat untuk menuju kekasih Allah. Kalau kita
Mohon maaf sedikit minta maaf, sedikit minta ini itu alhamdulillah. Mohon maaf kalau saya ya, mohon maaf saya ini bertemu sama teman, bertemu pada orang, ayo kita minta maaf. Takutnya apa? Kita mempunyai salah. Urusan tidak dimaafkan ya nggak apa-apa, yang penting kita minta maaf. Tore teh seporan kulo ki. Nah, seporan kulo Pak Haris. Itu kan bagus. Daripada wah Pak Haris lengan lera Pak Haris tompes ya umpama itu. Nah, itu kan nggak bagus juga. Kalau yang berbicara Pak Haris, mohon maaf Pak Haris ya. Amit ya Pak Haris, mohon maaf ya, kan bagus, ini kan akhlakul karimah. Mas Luhut seumpama ke rumah, Mas Luhut mohon maaf ya, saya ini masih sibuk, kan lebih bagus daripada Hut engkau sibuk ngalih kecengal deh. Nah, itu kan kurang bagus. Orang ria boleh seumpama istrinya minta ini lagi minta uang terus, nah, kan kurang bagus ya majuri. Yang akhlakul karimah ini atau bil hikmah ini, dek ini saya punya uang sekian, monggo belanja. Kalau kurang jangan, katanya orang Madura mengalaki orang Madura ngalak tibi kan gitu. Nyari tibi nama ngalak tibi. Oh nyari tibi. Wah nyari TV susah sama juri. itu maka kita monggo ayo kita mempunyai prasangka, artinya rasa ini banyak dosa, sehingga keluarnya ini nanti arruju ilallah, taubat. Ini amalannya orang-orang wasiat yang pertama untuk menuju kewalian Allah, kekasih Allah. Gitu. Monggo, ada yang bertanya? Monggo, sekarang diskusi. Ya. Ini Pak Nasib. Oke, ini biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, seperti yang dijabarkan tadi, asepora ngelakuin itu seboleh, asepora ngelakuin itu seboleh, asepora ngelakuin itu seboleh. Terus dalam cereng lah nyaman merasa seterolok tuh boleh itu, apakah mungkin? Kan seperti itu. Mohon penjelasannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan Pak Nasib. Ala kudusah mengerjakan dosa, bertaubat, mengerjakan lagi. Bagaimana ini? Sedikit-sedikit mengerjakan lagi, bertaubat lagi. Ini bagaimana ini? Nah, ini termasuk apa ini? Bagaimana caranya tidak seperti itu? Lah ini. Kita ini manusia memang kan bermacam-macam manusia ini. Kadang manusia ini, maka di sini ini saya tadi menerangkan ke Mas Ami ini. Di dalam manusia nafsu 7 ini, dia yang dipanggil ini kan ya ayuhan nafsul mutmainnah. Semua manusia, Bapak, Pak Haris, Lihut, pasti 100% ini mempunyai nafsu 7 ini. Tapi yang dipanggil oleh Tuhan itu ya ayuhan nafsul mutmainnah. Nafsu yang di tengah-tengah ini, antara nanti ke kiri dan ke kanan. Kalau ke kiri nanti nafsunya ammarah, mulhimah, lawamah. Kalau yang ke kanan nanti nafsunya ini rodiyah, mardiyah, kamiliyah. Ini mau kemana ini? Kalau seseorang ini nanti melakukan dosa, astagfirullahaladzim, seumpama melakukan dosa lagi, ini masuk kepada
ke kiri, ke angkara murka. Bagaimana caranya tidak seperti itu? Maka kita itu harus ada di tengah dulu. Nah, tadi saya menerangkan pada Mas Ari, harus ada di tengah dulu, mutmainnah dulu, tenangkan dulu. Nafsu yang tenang. Nah, tenangkan dulu. Ini nanti saya ini ke kiri apa ke kanan? Ini kan pilihan ini, Baris. Kalau yang ke kiri ya terjerumus lagi ke dosa. Tapi kalau yang ke kanan ini mamdudah. Nafsu rodiyah dan mardiyah dan kamiliyah. Sempurna. Nafsu keinginan itu rodiyah, ridho, mardiyah dan diridhoi. Sehingga kamiliyah. Sempurna. Ini maka kita ini harus ingat untuk melakukan dosa, seumpama, mohon maaf ini Pak Haris, seumpama ada seseorang cewek, mohon maaf ini disina, di brand katanya, katanya juri di brand, tapi tidak angkah tuka wazawatuka Pak Haris, itu kan termasuk zina. Dukhulud dzakar alal farji illa binikahin. Ini termasuk zina. Di dalam Al-Quran itu wala taqrabuz zina innahu fahisyatan wa maqta. Ini zina dzakar. Dzakar sama farji. Dukhulud dzakar ilal farji. Sumpah matep ngentep. Kan ada teman kemarin. Sumpah makin hanya dioles-olesin seumpama. Pokoknya dukhulud dzakar, masuknya dekal alal farji. Dekar itu cedak ke Baris. Masuk sedikit aja. Ini sudah kalau tanpa nikah itu zina. Itu Baris. Kalau tanpa nikah. Katanya ada terus akhirnya sekali tebas. Itu kalau sudah terjadi seperti itu hilap seumpama kan kemarin itu kan ada Pak Aris di Facebook ramai itu Pak Nasib, ada seorang kiai di Pati itu itu santrinya 50 katanya hilap. Masa 50 hilap? Di brand semua itu. Nah itu bagaimana ini? Makanya di dalam hukum syariat zina muhson dan ghairu muhson ini bisa diranjam, bisa dipukul. Wah ini bahaya. Seharusnya itu kalau sudah seorang Pak Kiai ya ditanam kalau hukum agama, hukum Islam Baris, orang yang berzina kan itu kan ghairu muhson. Kalau muhson ini mempunyai yang perempuan mempunyai suami, yang laki punya istri, itu kalau berzina muhson. Nah itu harus ditanam Pak Haris. Ditanam lalu dilempar sampai mati. Itu kalau hukum Islam. Nah kalau hukum Indonesia tidak. Nah ini kalau terjadi seperti itu bagaimana? Kadang mohon maaf manusia ini saya hilap. Nompak bini noreng pakai hilap. Ya kota nama juru cekel ki, tok-toki kan. Tak boleh gitu. Maka kita ini harus apa artinya di sini at-taubat, rujuk. Rujuknya itu kembali kepada Allah. Kalau sudah terjadi ya perbanyaklah astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Tapi jangan di mulut saja Baris. Kalau di mulut saja anak saya bisa. Anak yang kecil itu bisa.
Nanti kita ini mengerjakan dosa, nanti ngerjakan lagi, dosa lagi, dosa lagi. Sampai kapan? Sampai kapan? Maka di dalam agama ini itu din, itu at-taubat. Apakah manusia ini harus tidak berdosa? Seumpama, apakah ada manusia tidak berdosa? Semua manusia itu berdosa. Tapi ada yang manusia itu muhson, direkso, dijaga oleh Allah dengan dosa. Seperti apa? Nabi Yusuf sama Siti Sulaiho ingin berzina itu langsung tempat tidurnya itu langsung rusak. Itu kan dijaga oleh Allah. Itu ada manusia itu dijaga oleh Allah untuk melakukan dosa itu ada. Memang manusia pilihan. Tuh, jadi kita ini kalau setiap kali kita melakukan dosa astagfirullah, setiap kali melakukan dosa astagfirullah, nah, itu kan karena kealenya. Ya, jadi mohon maaf, kita ini manusia ya kembali kepada kita. Tuai tanam. Namanya hukum tuai tanam. Siapa yang menanam nanti buahnya begini. Itu Ari. Monggo yang ada yang tanya lagi. Berhubung kekasih menuju kekasih Allah. Untuk menuju kekasih Allah jika katanya kan kita harus sabar, nerima, kan ikhlas. Pertanyaan begini Kak, apakah ada untuk menuju kekasih Allah itu selain dari itu ya? Terima kasih. Selain dari itu. Pertanyaan Pak Haris ini, untuk menuju kekasih Allah ada yang namanya taubat. Amal-amal kita ini taubat, ikhlas, qanaah, syuhud, uslah, kan banyak di sini. Terus ada lagi ngerokso waktu. Ada. Apakah ada selain itu menuju kekasih Allah? Ada Pak Haris. Ada. Ada seorang sahabat, siapa namanya saya lupa ini. Setiap pagi, setiap sore, setiap siang ini merawat ibu. Merawat ibu sampai ibunya ini dirawat, diwarawat. Ya, itu termasuk kekasih Allah, Pak. Sampai Allah itu memberi kebijaksanaan bahwa orang sahabat itu adalah kekasihku. Uwais ya, Uwais, sahabat Uwais. Itu Pak Haris. Jadi menuju kekasih Allah itu sebenarnya banyak. Tapi kalau di kitab Adqiya min Thoriqil Auliya di sini ada namanya amalan-amalan. Amalan seperti ikhlas, taubat, qanaah, syuhud. Banyak di sini. Terus sampai hibdul auqat, menjaga waktu amalannya. Tapi untuk kekasih Allah itu banyak. Ada seorang petani, ada kekasih Allah Pak Haris. Sampai orang itu niatnya itu hanya ingin membelanjai, ingin menafkahi anak dan istri, ada. Jadi kekasih Allah itu. Ada di kitab Usfuri itu, cerita di Usfuri itu ada seseorang
selalu mengerjakan dosa-dosa besar. Judi dikerjakan, mencuri dikerjakan, zina dikerjakan, membunuh orang dikerjakan. Apa ternyata orang itu? Suatu waktu orang itu berniat untuk memberi nafkah. Aduh, saya selalu berjudi, selalu berzina, selalu membunuh orang. Sudah, sekarang saya ingin bekerja menafkahi anak dan istri. Apa yang terjadi? Dia jadi kekasih Allah. Dengan niat yang jelas, dengan niat yang kuat untuk menafkahi anak dan istri. Nah, pertanyaannya Pak Haris, apakah ada selain seperti qanaah, seperti zuhud? Ada Pak Haris, untuk menuju kekasih Allah. Ada juga seorang cerita ini, seorang yang bukan takut pada istri, menuruti istri, jadi kekasih Allah. Bukan takut. Iya, bukan takut istri, bukan. Suami takut istri, bukan, tapi selalu menuruti istri. Ada banyak jalan kekasih Allah. Tapi kekasih Allah itu di dalam Al-Quran, innal awliya'a la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya kekasih Allah itu orang-orang yang tidak takut, yang tidak khawatir pada dirinya, kepada hidupnya. Tenang, nyaman, tidak selalu menyalahkan orang lain, tidak lo aibongan Pak Des. Itu banyak macamnya jalannya untuk menuju aulia min auliaillah. Monggo yang tanya lagi. Monggo Mas Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya kita di ambang pilihan dan kita sadar bahwasanya itu mengarah ke nafsu yang kiri, tapi di balik itu kita bermanfaat. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya, katanya Sami, kalau kita ini mengarah ke nafsu yang kiri tapi bermanfaat, bagaimana? Ini satu contoh. Di kisah Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo ini kan perampok Pak Nasib. Tapi Sunan Kalijogo merampoknya ini hanya niatnya memberi ke orang fakir miskin. Bagaimana itu? Kita nafsunya ke arah kiri, nafsu amaroh, merampok. Tapi uangnya dikasih kepada orang lain. Gimana ini? Ini ada keterangan di kitab Sulam Taufik, syarahnya itu ada itu. Tetap kita berdosa cara merampoknya itu, Pak. Ada keterangan di situ ada. Jadi untuk mengarah ke kiri ini tetap berdosa. Gitu. Karena kita ini mohon maaf mengarah ke kiri memberi manfaat. Nah, ini kalau sudah memberi manfaat, ya mendapat pahala Pak Haris. Tapi merampoknya ini dosa. Karena bukan milik kita. Nah ini. Nah ini tetap berdosa Pak Haris. Mohon maaf. Ada uang di depan kita ini bukan milik kita. Diambil. Ini kan bukan milik kita. Nah ini dosa Pak Haris.
Mas Ami, dosa. Karena ke kiri, nafsu amarohnya, lawamah, mulhimah. Nah, terus sudah masuk kantong, tercipta nafsu rodiyah dan mardiyah, diberikan pada orang lain. Kan ada seperti itu. Iya, ada ceritanya. Di Sunan Kalijaga ini kan ada ceritanya. Bagaimana kita menyikapi ini? Caranya tetap dosa. Karena mengambil punyanya orang. Ada keterangan memang. Dulu saat pernah ditanya, seumpama anak mengambil hartanya orang tua, gimana itu? Ada keterangan tidak dosa, Pak. Kalau nggak salah itu di saranya Bidayatul Hidayah kalau nggak salah. Ada, Pak. Jadi seorang anak mengambil uangnya orang tua itu tidak dosa. Alasannya tetap orang tua itu nanti akan kasih ke anaknya. Tapi mohon maaf, menurut saya ini caranya ini tetap berdosa. Karena walaupun bagaimana seorang manusia ini kan tekerjet, Pak. Loh, damah tang seme ada, damah. Nah ini kurang berakhlak. Nah iya, kurang berakhlak katanya Mas Faruk. Jadi kalau kita ini seumpama kata Mas Ami ini nanti kita menuju ke kiri seperti tadi ini, tapi nanti hasilnya ke kanan. Kan ada seperti itu manusia itu. Ya itu sudah tetap rahasia Allah. Tapi di dalam syariat itu memang tidak boleh juga. Kita ini apalagi ke hakikat. Kalau bisa ini yang kiri ini ditinggal, dijauhi. Ashabul yamin ma ashabul yamin wa ashabus simal ma ashabus simal di surat Waqiah ini. Terus gitu. Kaitannya dengan mahulul khata wa nisyan. Ini kaitannya katanya Pak Nasib mahallul khata wa nisyan. Di sini kadang alam bawah sadar ini mahallul khata wa nisyan. Manusia ini mahallul khata, tempat lupa, luput dan lupa. Bagaimana kalau lupa? Kan ada manusia ini, mohon maaf, berzina seumpama pas Faruk umpama. Aduh, lupa saya. Masa berzina lupa? Kan ada seperti itu. Nah, terkait mahalul khata iwan nisyan, di dalam kolam, nah ini berbicara kolam ini. Kolamnya Raqib dan Atid ini selalu berjalan, tapi kalau orang ini tidur tidak berjalan. Orang lali, lupa tidak berjalan. Istirahat kolam itu. Jadi melakukan apapun kalau sudah lupa ya dimaafkan Pak Nasib. Karena apa? Lopot bi salah. Lopot bi salah. Salah ya. Nah ini masuk ke nafsu Pak Nasib. Kenang nah menosah, kenang nah salah. Karena ada nafsu yang tiga ini. Tetap manusia itu kenang nah salah. Makanya tadi itu menyalah asup orang. Siapa nyaman merasa. Lakukan menyalah boleh. Menyalah boleh karena tempatnya salah. Lalu pada katakanlah ya asli orang bine. Kan tuh saja asup orang. Jeling boleh. Boleh.
Betul. Ya Lah, semua orang boleh. cara tidak berdosa. Aceling perempuan itu kan berdosa. Betul kalau sudah menuju ke kiri, ke amarohnya. Tapi kalau menuju ke kanan, nafsu rodiyahnya, wah, orang ini cantik. Katanya Mas Faruk. Nah, tapi tidak amaroh ya, tidak amaroh. Tidak nafsu amaroh, artinya lawama mulhima, tidak ingin memiliki begini begitu. Tapi memuja dan memuji Allah seumpama. Nah, ini kan ke kanan Pak Nasi. Nah, kalau prasangka baik husnudzon, apa dosa apa kita? Ada sesuatu. Makanya di dalam nafsu ini, apakah kita ini nafsunya ke 3 yang kiri ini apa yang 3 ke kanan? Makanya wa ashabul yamin, ma ashabul yamin, wa ashabus simal, ma ashabul simal. Di surat Al-Waqiah ini kalau golongan ashabul yamin yang kanan, wa ashabus simal golongan yang kiri. Nah, kita harus pandai-pandai. Apa namanya? Rasa ini bagaimana? Dosa apa tidak? Maka di dalam hati ini tetap ada khawatir, ada qasad, ada niat. Dalam hati ini. Nanti khawatirnya ini bagaimana? Kerenteknya hati. Bagaimana ya? Dosa apa tidak? Ini. Tapi kalau sudah orang hakikat, ma'rifat, ya tidak mengenal dosa, tidak mengenal pahala. Sudah makom insan kamil, sudah makom nafsu kamiliyah. Ya sudah itu wallahu a'lam. Bisawab itu sudah manusia insan kamil, insan yang sempurna. Jadi nafsunya ini kamiliyah. Gitu. Kalau sudah insan itu sudah kamiliyah, ya sudah sempurna itu manusia itu. Jadi tingkatan min auliya illah. Kalau kita ini apa? Ya mahalul khoto'i wan nisyan. Tempat salah. Karena kebanyakan nafsu amarohnya. Menyala boleh. Karena kita ini sudah, makanya kita ini makomnya ini makom am. Makom umum. Tidak makom khos, apalagi makom hawasul khawas. Kita ini makom umum Pak Nasib. Artinya mohon maaf kita harus sadar kita ini banyak dosa. Menyala katanya Mas Faruk, wah bedet cewek brand baik. Katanya Kak Majuri, dimmer ya? Badi ya? Nah, ini. Itu memang disitulah manusia. Makomnya ini makom am, makom khos, makom khawasul khawas. Kalau sudah makom khawasul khawas, makom anbiya dan Rasulullah maksum, dijaga oleh Allah. Pada dulu seorang lakukan boleh, seorang lakukan boleh kan pas apa lebih baik lu seorang ya daripada masuk ada tingkalan kali pangeran. Nah itu. Boleh. Asepora ngelakonnya boleh. Minta maaf ngerjakan lagi, minta maaf ngerjakan. Apakah harus tidak ala asepora? Artinya tidak seperti itu Pak Nasib. Tetap manusia ini memang gimana ya, kita ini kan mempunyai Tuhan. Kalau kita mempunyai salah pada manusia, ya minta maaf pada manusia Pak Nasib. Ya kita mempunyai dosa pada Tuhan, ya minta maaf. Ya itulah manusia. Kewajiban kita ini apa? Ahsanu amala. Melakukan
perkara-perkara, perbuatan bagus. Urusan kita nanti kita terjerumus ke dosa, ya monggo. Iya, minta maaf. Urusan sampian ini asmoro boleh asmoro kalah. Ini urusan sampian sama Tuhan. Lah, nggak bisa. Kita ini jangan menghukumi mana. Inna Allah tawwabina. Jadi Gusti Allah Ta'ala tetap menerima taubatnya manusia itu. Karena Allah ini Rahman Rahim. Gitu. Monggo. Kalau Pak Faruk menambahkan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini bahasannya adalah otowanisjan. Tepatnya salah dan dosa keliru. Alangkah baiknya manusia itu setiap apapun yang digerakkan itu harus bergantung, bertali bahasanya. Kalau begitu kan kita ini bukan bergerak dohirnya saja. Jadi sumpama kita ini digerakkan, anggaplah kita menyembelih kambing sumpamanya, motong ayam. Bener sudah, bener. Cuman kalau kita ada bergantung itu menurut yang punya itu salah. Tapi bagi manusianya, Pak, tepatlah. Alangkah baiknya manusia itu harus bergantung kepada yang hidup. Biarpun kita salah, itu hukumannya dan pengadilannya ada yang di hidup gitu, yang maha hidup. Kemungkinan gitu Pak Rosi, cuman menambah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini penambahan Pak Mas Faruk. Ini kita harus bergantung kepada yang hidup. Ini sudah tingkatan hakikat sebenarnya. Kalau sudah bergantung kepada yang hidup, mau apa lagi? Kita mempunyai salah, ya bergantung kepada yang hidup. Kita mempunyai seumpama nanti melakukan amal ibadah berpahala, tergantung pada yang hidup. Ini sudah tingkatan hakikat orang-orang makrifat. Kalau sudah begitu, ya nyaman Pak Haris. Kalau kita sudah bergantung, nah ini. Tapi tetap kita ini hukumnya ada syariat. Berakhlakul karimah. Jadi mohon maaf, kita bergantung yang hidup. Bergantung apanya? Ya bergantung semuanya. Karena bergantung kepada yang hidup. Gerakannya, penglihatannya. Makanya di dalam sifat ma'ani itu ya tetap bergantung pada hayat. Kudrat, iradat, ilmun, hayat sama besor kalam. Nah ini bergantung kepada hayat. Tetap. Kalau tidak ada yang hayat tidak bisa kita. Tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa kudrat, iradat, ilmun, sama besor kalam. Tidak bisa. Ini sudah tingkatan orang-orang hakikat dan ma'rifat. Tapi tetap kita karena berkumpul pada sesama manusia, berkumpul pada makhluk-makhluk hidup, monggo bersyariat. Bersyariat itu harus ya berakhlakul karimah. Nah, itu makanya di dalam Al-Quran uswatun hasanah itu kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kanjeng Nabi ini uswatun hasanah, contoh yang paling baik. Siapa kanjeng Nabi Muhammad ini? Ya contoh yang paling baik. Ya dicontoh. Kanjeng Nabi ya bersyariat, kanjeng Nabi ya bertorekot, kanjeng Nabi berhakikat dan ma'rifat. Itu. Maka di dalam keterangan di sini, kenapa kita awalul wasiyah ini, awalnya wasiat qawaiduddin, awalu manasilus salikin, wa usul muqamatil talibin, fattaubah ar-ruju. Ini
kita diwasiatkan harus taubat. Ya urusan kita tidak dimaafkan, ya orang kita aja manusia sama manusia kan ada. Pak Haris minta maaf aja kalau nyepora, nah, kan ada. Katanya orang yang bijak, masa pangeran nyepora, Pak kalau nyepora. Harus ada. Nah itu, kan ada Mas Pak, iya. Berdekia ya. Iya yang bakul aja bang. Iya man pangeran. Engkau bener pangeran. Itu benar pangeran. Engkau ini bener pangeran. Iya katanya anu di asbor. Kan iya Kang Juri, masa mohon maaf seumpama istrinya Kak Majuri dibawa oleh Mas Haris jalan-jalan, Kak Majuri sebora. Deki kali lu Kak Majuri. Udah ku boleh sebor dari payah pakai raspor tuh. Nah ini manusia. Makanya manusia ini ada tingkatan-tingkatan. Kadang mohon maaf ini manusia ini memang ada. Sedikit minta maaf, orang ribu minta maaf nyaman. Kena seborat aku coba yang majuri lel mantoman. Kan ada. Kan iya Mas Luhut. Sedikit minta maaf, dikit minta maaf. Pesen orang elak galak sumpah. Engkau sepora apa? Kan seperti mohon maaf dari pejabat yang korupsi. Sedikit, wah nanti saya minta maaf. Jangan segampang itu. Karena mohon maaf, sumpama. Kenapa? Nah, mana ada? Maelang. Iya. Seperti ada bantuan untuk jalan. Dikorupsi. Padahal jalan ini harus baik, Pak. Kan jalan baik, kan enak sepeda motor. Jalan enak. Kadang dikorupsi nanti di gelungan masih ada. Ya orang jatuh. Nah ini kan nambah dosa ini sebenarnya. Kadang guru aki. Mata sampengan marwah. Pada saya guru aki pada senja. Itu jadi kita ini di dalam kitab Adqiyah di sini wasiat pertama orang untuk salik, untuk orang at-talibin ini tetap mengerjakan taubat. Orang salik ini salakah. Salakah ini perjalanan. Katanya orang torekot suluk. Suluk ini torekotnya kan, torekot ini kan jalan. Salik pun jalan. Nah untuk menuju kepada Allah, ini suluk. Jadi orang yang suluk ini kadang diam, tidak membaca apa-apa, pokoknya diam. Merasa diri ini tidak punya apa-apa, merasa kita ini hidup ini banyak dosa. Kan orang yang suluk ini kan seperti itu. Orang at-talibin pun juga seperti itu. Orang at-talibin ini orang talib ini mencari, kan ada di film itu mencari Tuhan. Tuhan dicari di mana Tuhan itu? Karena Tuhan itu tidak bertempat, laisa kamitslihi syai'un. Di mana? Di diri kita, berarti Tuhan bertempat di diri kita, berarti tetap musyrik. Kalau nanti berjalan di hakikat. Di mana Tuhan ini? Kadang orang hakikat, Tuhan ini nanti kita mencari Tuhan di diri kita. Masa Tuhan ada di diri kita?
Tuhan itu tidak bertempat. Karena Allahus samawati wal ard. Lillahi ma fis samawati wal ard. Lahu ma fis samawati wal ard. Wal awwal wal akhir wal dhahir wal batin, itu Tuhan. Kalau sudah mengerti tentang itu, wah enak hidup. Itu, tapi orang-orang salik, orang-orang at-thalib itu tetap nanti mencarinya nanti di di syariat, di kitab-kitab, di Al-Qur'an, di hadis. Nanti ya carinya di alam semesta ini, nanti carinya di dalam diri kita ini. Udah, jangan kemana-mana ini. Kan banyak orang-orang perjalanan baris, perjalanan seperti orang-orang apa namanya itu baris, tirakat, torekot namanya, atirakat. Itu sebenarnya mencari apa itu? Itu kan dulu kalau saya ini mencari kesaktian baris, mencari supranatural, mencari guru yang sakti, guru yang mumpuni, guru begini. Nanti naik tingkat saliknya ini bagaimana? Torekotnya ini bagaimana? Seperti Mas Ami belajar ilmu rasa, dikirnya begini kan salik ini. Torekot cari jati diri. Nah, nanti kalau sudah ketemu apa? Nah, ini ketemu apa? Apa ketemu Tuhan? Nah, ini nanti di makom hakikat sehingga makrifat. Masa ketemu Tuhan? Seperti apa Tuhan? Nah, ini nanti makomnya makom hakikat dan makrifat. Kalau sudah makrifat ketemu siapa Tuhan itu? Dan di mana Tuhan itu? Ya, sedang apa Tuhan itu? Nanti ketemu. Kalau sudah ditunjukkan pada kita tentang Allahus samawati wal ard. Alifnya itu lam awal lillahi ma fis samawati wal ard. Lalu lam tsani lahu ma fis samawati wal ard. Haknya huwal awwalu wal akhiru wal dhahiru wal batin. Itu insyaallah ketemu. Itu. Monggo, kalau enggak ada lagi nanti kita tutup doa, makan bersama. Sudah masak bos anunya. Bebeknya diangkat lagi, panas ya. Sudah, nanti sudah makan musyawarah lagi ya. Nanti kita berdoa, kita tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.